ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على رسول الله ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas banyak karunia-Nya yang kita tidak sanggup menghitungnya. Utamanya adalah kita disampaikan umur kita hingga ketemu bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh berkah. Bahkan kita juga diberikan taufik untuk mengisinya dengan puasa, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini nikmat yang sangat berharga, melebihi berharganya kita diberikan dunia beserta isinya. Kalaulah hari ini kita diberikan umur oleh Allah Ta'ala, kalaulah hari ini kita diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya dunia yang kita nikmati itu fana, akan binasa, akan hancur. Ya, adapun taufik Allah Ta'ala yang akan mengantarkan kita kepada melakukan amal sholih dalam kehidupan dunia, akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang abadi, yakni di surga Allah Ta'ala. Makanya nikmat Allah berupa taufik agar kita hari ini puasa, kemudian kita mengisi dengan tilawah, kemudian kita mengisi dengan sholat berjamaah, kemudian kita iringi dengan sholat sunnah, kemudian sore hari ini kita mencari ilmunya. Ya, ini adalah nikmat-nikmat yang sangat berharga, melebihi berharga dunia beserta isinya. Bagi orang beriman, nikmat seperti ini sangat berharga, yang mereka lebih bersyukur atas nikmat ini jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah agar menyampaikan risalahnya kepada kita semua, agar kita dalam kehidupan dunia ini selamat, demikian juga bahagia, apalagi dalam kehidupan akhir kita agar kita selamat dan bahagia. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya dan kelak kita berharap mendapatkan syafaatnya. Khawata liman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab al-muraqabah. Muraqabah itu salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita latihkan pada diri kita di bulan puasa. Para ulama menyebutkan salah satu nilai ketakwaan bulan puasa itu adalah melatih muraqabah. Jadi melatih muraqabah, melatih rasa diri kita, hati kita, bahwa kita ini diawasi oleh Allah Ta'ala. Buktinya apa? Orang ketika puasa, ya kan, walaupun dia sendirian di rumahnya, maka dia tidak akan makan, dia tidak akan minum, dia tidak akan hubungan suami istri, atau dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa dia. Ya, dia tidak akan melakukan perkara yang bisa membatalkan puasa dirinya. Anak kita saja kadang kita lihat ya, kalau sudah diberitahu hati-hati ini puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ketika dia sendirian ya dia nggak mau makan dan minum, kecuali ketika sudah terbenamnya matahari, ketika sudah masuk waktu maghrib. Nah, ini diantara nilai puasa yang dikatakan oleh para ulama yang Allah latihkan pada diri kita di bulan puasa, merasa diawasi. Nah, untuk memperkuat masalah ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang bab muraqabah. Ya, sebagaimana tema yang dipublikasikan, yakni tentang kisah 3 orang dari kalangan orang Bani Israel yang dikisahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab al-muraqabah.
Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaq alaih, di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min Bani Israil." Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israil. Mungkin kita pernah mendengar kisahnya sekilas, kita akan baca kisahnya, ya kan, dari hadisnya yang asli. Sesungguhnya 3 orang dari Bani Israil, abroso wa akro'a wa a'ma. Yang pertama adalah orang yang belang kulitnya, wa akro'a orang yang botak kepalanya, wa a'ma orang yang buta matanya. Aradallahu ayyabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah orang selama hidup di dunia nggak akan pernah lepas dari ujian. Orang selama hidup dalam kehidupan dunia dia nggak akan pernah lepas dari ujian. Apakah ujian itu berupa kesakitan ataukah ujian itu berupa nikmat? Dan ujian yang disebutkan di sini adalah ujian nikmat. Ya, adalah ujian nikmat. Jadi ini sudah sunatullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk, ya, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan yang hidup dan yang mati untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Makanya kita dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya bala. Jangan kira orang yang kena bala itu orang yang miskin saja, orang yang sakit itu kena bala, orang yang jatuh miskin itu kena bala. Bukan, termasuk orang yang diberikan kekayaan itu juga kena bala. Termasuk orang yang dikisahkan dalam hadis ini. Ya, orang dalam hadis ini dikisahkan, ya kan, mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berupa nikmat, sehat, ya, sembuh dari kekurangannya, sakitnya, kemudian diberikan nikmat kekayaan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Aradallahu ayyabtaliyahu." Allah ingin menguji mereka, fa ba'atha ilaihim malakan. Maka Allah mengutus kepada mereka malakan seorang malaikat. Allah mengutus kepada mereka malakan seorang malaikat. Fatal abroso. Maka malaikat ini mendatangi orang yang belang kulitnya. Faqala. Maka malaikat ini berkata, "Ayyu syai'in ahabbu ilaika." Apa sesuatu yang paling engkau inginkan? Apa sesuatu yang paling engkau cintai, engkau inginkan? Maka dia mengatakan, "Launun hasanun wa jildun hasanun." Aku suka sekiranya punya warna yang indah, kulit yang indah, ya, tidak belang. Wa yadhabu annil ladzi qad qadarani annasu, dan hilang dari diriku yang manusia itu jijik kepadaku. Ya, menunjukkan orang pada masa dulu, orang kalau kulitnya belang, ya kan, itu dijauhi oleh manusia, ya, itu dijauhi oleh manusia, ya, karena manusia jijik dengan penampilannya. Akhirnya malaikat ini famasahahu, akhirnya malaikat ini pun mengusapnya, wa dhahaba anhu qadaruhu, dan hilanglah darinya, ya, belang kulitnya atau sesuatu yang menjijikkan pada tubuhnya. Wa utiya launan hasanan, dan dia diberikan warna yang indah. Kemudian qala, malaikat itu berkata, fa'ayul mali ahabbu ilaika. Apa harta yang paling engkau inginkan? Ya, apa harta yang paling engkau inginkan? Ya, ini ya, kita dalam kehidupan dunia itu kan mesti punya keinginan. Saya pengen ini, saya pengen itu, gitu kan? Saya pengen ini, saya pengen itu. Nah, demikian juga orang yang dulu belang kulitnya ini ditanya oleh malaikat, "Ayyul mali ahabbu ilaika." Harta apa yang paling engkau inginkan? Dia mengatakan al-ibil, unta.
Auqala, atau dalam riwayat yang lain dikatakan al-baqar, sapi. Ya. Syakar rawi, di mana perawi ragu-ragu. Fa'utiya naqatan usyara, akhirnya dia pun diberikan ya seekor unta yang bunting. Faqala, maka dia akhirnya berkata, orang yang belang kulitnya ini yang sudah disembuhkan dari penyakit belangnya ini, dia berkata kepada malaikat ini, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau dalam pemberian ini semuanya, diberikan sehat, kemudian diberikan kekayaan. Para jamaah, orang kalau nggak punya unta bunting itu kekayaan. Ya seperti orang desa kadang dia punya kambing, ya kan, kambing, kemudian dia gembalakan, kemudian nanti kalau sudah waktunya dijual dia jual, itu kekayaan yang sangat berharga. Ya mungkin bagi kita kurang seberapa berharga, tapi bagi orang-orang terdahulu sangat berharga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Fa'atal aqra'a, maka kemudian malaikat tadi mendatangi al-aqra', yakni orang yang botak kepalanya. Kemudian malaikat ini berkata, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa sesuatu yang paling engkau inginkan? Maka dia mengatakan, sya'run hasanun, rambut yang indah, wa yadhabu anni hadzal ladzi qadarani an-nasu, dan hilang dariku ini, ya, yakni kebotakan yang manusia itu jijik kepada. Ya, pada masa dulu namanya orang botak itu aib ya, tapi kalau pada masa sekarang enggak. Ya, enggak seperti masa dulu. Ya, tapi memang menjadi fitrah ya, seseorang menyukai rambut yang indah. Nah, akhirnya famasahahu wa dhahaba anhu, akhirnya malaikat itu pun mengusapnya dan dhahaba anhu, akhirnya botak yang ada di kepalanya itu pun hilang. Wa utiya sya'ron hasanan, dia diberikan karunia rambut yang baik, bagus. Kemudian malaikat tadi berkata, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling kau inginkan? Ya, harta apa yang paling kau inginkan? Karena ceritanya memang 3 orang ini orangnya miskin semua. Harta apa yang paling kau inginkan? Dia mengatakan al-baqar, sapi. Maka fa'utiya baqaratan hamilan, akhirnya dia pun diberikan seekor sapi betina yang bunting. Seekor sapi betina yang bunting. Waqala, maka dia berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau dalam pemberian ini semua. Para jamaah, sapi yang bunting, unta yang bunting, ya kan, itu harta yang sangat berharga. Saking berharganya itu, nanti kalau hari kiamat, walaupun sangat berharga, kalau sudah terjadi kiamat itu akan ditinggalkan. Ya, itu akan ditinggalkan. Jadi ini harta yang sangat berharga. Nah, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fa'atal a'ma. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta matanya, dan malaikat tadi berkata, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa sesuatu yang paling kau cintai, yang paling kau inginkan? Maka dia mengatakan, ayyarudallahu ilayya basari, yang paling aku inginkan adalah Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku, fa'ubsirun nas, hingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu, akhirnya matanya pun diusap, faradahullahu ilaihi basarahu, maka kemudian Allah pun mengembalikan kepadanya penglihatannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kita bertanya, kok bisa malaikat menyembuhkan? Ya ini karena izin Allah, ya. Ya kita jangan coba-coba, nggak akan pernah bisa nggak bisa menyembuhkan, ya. Jadi nggak akan bisa menyembuhkan, karena ini Allah kehendaki sehingga dia bisa menyembuhkan. Sebagaimana Allah menghendaki Nabiullah Isa alaihissalam, ya kan, menyembuhkan orang yang sakit kusta, ya kan, menghidupkan yang sudah mati. Itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya malaikat tadi bertanya, fa'ayul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling engkau inginkan? Maka orang yang buta matanya ini yang sudah disembuhkan oleh Allah, dia berkata, al-ghanam, saya ingin punya kambing, saya ingin punya domba. Fa'utiya syatan walidan, akhirnya dia pun diberikan seekor domba yang bunting.
fa anta jahadani wa wallada hada. Akhirnya dua binatang yang sebelumnya diberikan, yakni unta, demikian juga sapi, akhirnya antaja, beranak pinak, jumlahnya banyak, wallada hada, dan yang domba tadi juga pun beranak pinak. Ya, cuma dalam hadis ini digunakan dua istilah berbeda. Yang pertama antaja, yang kedua wallada. Tapi sebenarnya maknanya sama, hanya penggunaannya saja. Ini keindahan bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa yang lainnya. Fakana lihada wadin minal ibil. Akhirnya orang yang pertama tadi, yakni orang yang dulu belang kulitnya, itu punya ya unta selembah. Jadi lembah itu adalah tanah yang cekung ya. Jadi yang cekung. Jadi tanah yang apa istilahnya? Ya, pokoknya lembah. Ya, selembah unta. Berarti untanya sangat banyak. Walihada wadin minal baqari. Dan yang satunya lagi, orang yang dulu botak kepalanya, dia punya selembah sapi. Ya, walihada wadin minal ghanam. Dan yang satunya lagi, yang dulu buta matanya, dia punya selembah domba atau kambing. Artinya mereka sudah menjadi orang kaya. Karena nggak mungkin punya unta selembah, demikian juga sapi selembah, demikian juga kambing selembah kalau bukan orang kaya, nggak mungkin. Jadi mereka menjadi orang kaya. Nah, makanya di awal tadi kita sampaikan, khotimah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kekayaan itu bala. Ya, kekayaan itu bala. Sebagaimana kemiskinan juga bala. Tapi kalau disuruh milih, kita mau diuji kaya atau miskin, mesti milihnya ujian kaya. Nggak ada orang mau diuji dengan kemiskinan. Ya, nggak ada orang yang mau diuji dengan kemiskinan. Tapi seperti itu. Itulah sifat manusia kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa ayatihi." Kemudian dia, malaikat ini, datang kepada orang yang dulu belang kulitnya, fi suratihi, dalam rupanya yang dulu. Jadi malaikat ini tasyakul, malaikat ini berubah bentuk. Dan itulah diantara kelebihannya malaikat, dia bisa berubah bentuk. Ya, tentu semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dalam bentuk orang yang dulunya belang kulitnya, dalam rupa yang sama dengan orang yang dulu belang kulitnya. Faqala, kemudian dia berkata, dia datang kepada orang yang dulu belang kulitnya itu. Dia berkata, rajulun miskin, aku ini orang yang miskin, orang yang butuh. Qad inqata'at biyal hibalu, ya, telah habis perbekalan fi safari, dalam safarku. Ya. Fala balaghu liyal yauma illa billahi tsumma bika. Maka aku tidak akan sampai ke negeriku yang aku tuju pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian Anda. Kecuali dengan pertolongan Allah kemudian Anda. Nah, di sini ada faedah yang penting ya. Kita nggak boleh mengatakan terserah Allah dan Anda. Ya, kita sudah di pembahasan hadis tersendiri ada, kebetulan di hadis ini juga disebutkan kita boleh mengatakan terserah Allah kemudian Anda. Ya. Ini semuanya adalah pertolongan Allah kemudian Anda. Boleh seperti itu. Kalau mengatakan ini semuanya adalah karena pertolongan Anda, ya, kalau maksudnya adalah hanya Anda saja, nggak ada intervensi di dalamnya Allah Ta'ala, maka itu termasuk bagian dari kesyirikan. Ya, maka dalam ucapan pun kita harus hati-hati. Nah, malaikat ini mengatakan, "Fala balaghu liyal yauma illa billahi tsumma bika." Maka tidak akan yang ada bisa menyampaikanku ke tujuanku pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian Anda. As'aluka alladzi a'taqal launal hasan wal jidal hasan wal mal ba'iron atabalaghu bihi fi safari. Aku minta kepada engkau, ya. Aku minta kepada engkau demi zat yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus, telah memberimu harta. Aku minta ba'iron, seekor tunggangan saja. Atabalaghu bihi fi safari, agar aku bisa melanjutkan safarku sampai ke rumah. Minta seekor saja. Yang diminta seekor saja. Faqala, maka orang yang dulu belang kulitnya ini, yang sekarang menjadi kaya, dia mengatakan al-huquq katsir. Waduh,
tanggunganku banyak. Ya, tanggunganku banyak. Ya, orang kalau sudah dasarnya kikir itu mesti ngeles, kalau diminta itu ngeles, ya kan? Dia mengatakan al-huquq katsir. Ya, hak-hak yang harus aku tunaikan banyak. Artinya saya menerjemahkan bebasnya tanggunganku banyak. Maka akhirnya orang yang malaikat yang datang dalam rupa orang yang belang kulitnya ini mengatakan, "Ka'anni arifuka." Aku kok sepertinya mengenalmu. Alam takun abroso yaqdirukan nas. Bukankah kamu dulu yang kulitnya juga belang? Terus orang-orang jijik sama kamu. Fakiron, kamu dulu juga fakir. Fa'atakallahu, kemudian Allah berimu harta. Jadi malaikat ini berkata kepada orang yang ya dulunya belang, kemudian sekarang punya selembah unta, ya, dia mengatakan, "Ka'anni a'rifuka." Kok kayaknya aku kenal kamu. Alam takun abros yaktirukan nas. Bukankah kamu dulu belang juga sama seperti saya? Ya kan? Yang orang-orang jijik sama kamu. Fakiran, kamu dulu fakir. Fa'atakallahu, kemudian Allah berimu kekayaan. Faqala, maka dia berkata, "Innama waradtu hadzal mal kabiran an kabirin." Aku mewarisi ini dari nenek moyangku kok. Aku mewarisi ini dari nenek moyangku. Dia hanya sekedar mengucapkan. Ya, aku mewarisi ini dari kakek nenekku, nenek moyangku. Faqala, maka malaikat ini berkata, "In kunta kadiban." Ya wis, kalau kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta. Semoga Allah mengembalikanmu ke keadaanmu sebelumnya. Ya, semoga Allah mengembalikanmu ke keadaanmu sebelumnya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa tal aqra. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang botak kepalanya, fi surati wa ayati, dalam bentuk dia sebelumnya, ya, bentuk orang yang dulu botak kepalanya itu dalam rupa orang yang dulu botak kepalanya itu. Faqala lahu mithla ma qala li hada. Maka dia mengatakan seperti yang dia katakan kepada orang yang dulu belang kulitnya. Wa radda alaihi mithla ma radda hada. Akhirnya orang yang dulu botak kepalanya menjawab dengan balasan jawaban yang sama seperti orang yang dulu belang kulitnya itu. Maka malaikat tadi mengatakan juga, in kunta kadiban, kalau kamu dusta, maka fasayyarakallahu ila ma kunta, maka semoga Allah mengembalikanmu ke keadaanmu semula. Nah, khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa atal a'ma. Kemudian yang terakhir, malaikat ini mendatangi orang yang buta, yang dulunya buta, fi suratihi wa hayati, dalam bentuk dan penampilannya. Jadi sama seperti ketika dulu dia buta, malaikat datang dalam bentuk penampilan yang sama dengan orang yang dulu buta matanya ini. Faqala, maka dia berkata, rajulun miskunun wa ibnu sabil. Saya ini orang yang tidak mampu, ibnu sabil, dalam perjalanan, inqata'at biyal khibal, habis perbekalanku, fi safari, dalam safarku ini. Fala balahu liyal yauma illa billah tsumma bika. Aku tidak punya perbekalan yang bisa melanjutkan safarku pada hari ini sampai ke tujuanku, kecuali karena pemberian Allah, kemudian pemberian Anda. Kemudian dia mengatakan, as'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Aku minta kepada engkau demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku minta seekor domba saja untuk aku jadikan perbekalan agar aku bisa melanjutkan safarku ini. Apa jawabannya orang yang dulu buta matanya ini? Dia mengatakan, qad kuntu a'ma. Iya, aku dulu juga buta. Faradallahu ilayya basari, dan Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ya wis, sudah, ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau. Terserah kamu mau ngambil kambing berapa, ya kan? Silahkan. Kamu mau meninggalkan berapa, silahkan. Fa wallahi ma ajhadaka al-yawma bi syai' akhadtuhu lillah azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak akan membebanimu pada hari ini dengan sesuatu yang dulu aku ambil dari Allah. Kalau kamu mengambil, ya kan silakan. Aku nggak akan menghalangimu. Aku nggak akan membebanimu. Terserah, kamu mau ngambil ya silahkan, mau meninggalkan ya silahkan.
ya kan? Toh itu semuanya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Maka kemudian malaikat yang datang dalam rupa penampilan orang Buddha ini, dia mengatakan, amsik malaka fa innama ubtulitu. Ya sudah, tahan hartamu, jaga hartamu, karena sesungguhnya kalian diuji. Faqad radiyallahu anka, Allah telah ridho kepada engkau, wa sakhitu ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua orang temanmu, yakni yang dulu belang kulitnya dan botak kepalanya. Hadisnya muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Khawatul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak sekali faedah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisah kecuali kisah itu pasti berfaedah. Jadi tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan satu kisah kecuali kisah itu berfaedah, bermanfaat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengisahkan kisah orang Bani Israel. Ini pelajaran yang pertama. Dalam dikatakan jawazut tahaddus anil umam al-madiyah, boleh membicarakan tentang umat-umat terdahulu, mengisahkan kisah-kisah umat terdahulu, khususnya Bani Israel, karena di tengah-tengah mereka ada kisah-kisah yang menakjubkan, ya, yang pasti kita akan bisa mengambil faedah di sana. Ya, Nabi SAW bukan kali ini saja mengisahkan kisah Bani Israel. Ada kisah 3 orang yang terjebak dalam gua, ya kan? Ada kisah wanita pelacur yang memberikan minuman kepada seekor anjing, ya kan? Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya, atau kisah Ashabul Ukhdud, ya. Nah, jadi boleh kita mengisahkan kisah umat-umat terdahulu, ya, khususnya yang dikisahkan kembali oleh Nabi. Kalau tidak dikisahkan kembali oleh Nabi SAW, maka sebaiknya kita tawakuf. Artinya tidak turut mengisahkan. Karena apa? Ya, kalau itu dusta, kita tidak terjerumus ke dalam kedustaan. Kalau itu benar, ya kan? Maka ya tentu itu adalah kebaikan. Kita juga nggak boleh mendustakan kisah Bani Israel, ya. Karena kalau ternyata itu benar, ya, maka kita terhitung menolak kebenaran. Nah, jadi prinsipnya yang dikisahkan Nabi maka kita kisahkan kembali. Yang tidak dikisahkan oleh Nabi maka tidak. Yang dikisahkan dalam Al-Quran kita kisahkan kembali. Yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran maka tidak. Ya, seperti kisah Ashabul Ukhdud itu kan dikisahkan lagi, ya kan? Dikisahkan lagi oleh Nabi SAW, ya kan? Sehingga kita tahu, ya, peristiwa pembantaian yang terjadi pada masa antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Ashabul Ukhdud itu kan kisah pembantaian banyak orang yang hanya mengatakan amantu bi rabbi hadzal ghulam, saya beriman dengan Robnya pemuda ini, ya. Jadi itu terjadi antara masanya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, ya. Jadi seperti itu. Nah, dikisahkan kembali, maka kita kisahkan. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, wajib mensyukuri nikmat. Ya, wajib mensyukuri nikmat. Apalagi bisa melihat. Sebelumnya tidak bisa melihat, kemudian bisa melihat. Sebelumnya kulitnya belang, kemudian menjadi bersih, kemudian menjadi mulus misalkan, ya kan? Maka bagaimana dengan orang yang dulunya sakit jantung kemudian sembuh, orang sakit liver kemudian sembuh, orang sakit ginjal kemudian sembuh? Ya, kulit saja yang itu notabene mungkin bagi orang-orang sekarang itu bukan sesuatu yang berat, ya kan? Tetapi itu adalah nikmat. Maka bagaimana dengan nikmat Allah yang lebih besar dari itu? Maka wajib kita bersyukur. Jadi wajib bagi kita bersyukur. Ya, wajib bagi kita bersyukur. Jangan sampai kita kufur yang menjadi sebab, ya, berkahnya hilang. Jadi yang menjadi sebab berkahnya hilang. Kalau kita syukur maka akan ada berkahnya. Jadi akan ada berkahnya tumbuh, ya kan? Berkahnya itu akan tumbuh. Nah, ini khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kulit saja disyukuri itu akan mendatangkan keberkahan. Rambut saja disyukuri mendatangkan keberkahan. Maka bagaimana dengan nikmat anggota tubuh kita bagian dalam? Kalau kita syukuri maka tentu lebih berkah lagi, ya kan? Orang sudah enggak sesak nafas, ketika pergi ke masjid enggak sesak nafas, maka itu adalah nikmat. Ya, saya dulu pernah kena sakit gejala tipes, akhirnya harus bed rest
setelah lama nggak ke masjid, jalan itu Masya Allah ngos-ngosan, jadi ngos-ngosan, jadi berat ya, jadi berat. Maka ketika kita diberikan nikmat bisa jalan dari rumah ke masjid, maka itu adalah satu nikmat. Itu adalah satu nikmat. Maka jangan sampai kita kufuri. Ini semuanya adalah karunia Allah SWT. Kemudian pelajaran berikutnya adalah fadlus shadaqah. Ya. Jadi fadlus shadaqah, keutamaan untuk sedekah. Dan perintah untuk lemah lembut kepada orang lemah, orang fakir, orang miskin. Karena apa? Ketika kita bersedekah, apalagi kita lembut kepada orang fakir, miskin, mereka akan mendoakan. Mungkin doanya hanya jazakumullah. Udah mulai biyen jazakumullah. Padahal jazakumullah itu kandungannya dalam. Ya, kandungannya dalam. Ketika orang mengatakan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Khairan itu nakirah. Kalau kita belajar bahasa Arab, khairan itu nakirah. Nakirah itu artinya enggak terbatas. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Jadi membalasmu dengan kebaikan. Jangan hanya sekedar jazakumullah. Ya, semoga Allah membalasmu. Jangan kikir dalam mendoakan. Boleh enggak jazakumullah? Ya boleh. Semoga Allah membalas Anda. Tapi kalau kita katakan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan, maka ini tentu adalah kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Ya, kebaikan. Nah, jadi ketika seseorang mengatakan kepada kita jazakumullah khairan, maka itu adalah balasan yang sangat banyak. Dan kita tidak tahu apa yang Allah berikan kepada kita setelah kita berbuat baik kepada orang lain. Entah kesehatan kita dijaga, nggak mudah sakit, itu kan nikmat. Dan seringkali kita melupakan nikmat ini, ya kan? Kita pinginnya kalau misalkan ngasih 10.000 maka baliknya 1 juta, pinginnya gitu, ya. Karena orang itu suka yang dilihat mata, padahal yang nggak dilihat mata itu sebenarnya jauh lebih banyak. Sehat itu kan sebenarnya lebih banyak, ya kan? Orang gagal ginjal, beli ginjal aja berapa? Nggak mungkin, ginjalnya dibeli nggak mungkin. Tetapi proses operasinya, ya kan, cangkok ginjal itu kan berapa puluh juta atau berapa ratus juta, ya kan? Prosesnya saja, ginjalnya belum bisa dibeli, ya kan? Nah ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, itu karunia yang sangat tidak bisa kita kira, karunia yang sangat banyak, ya. Nah jadi seperti itu. Maka jangan meremehkan sedekah, apalagi kepada orang yang lemah. Ya, kemudian mereka mendoakan, mereka nggak bisa balas kita, karena mereka nggak bisa balas, tapi yang balas Allah. Mereka nggak bisa balas, apa yang mau mereka balas untuk kebaikan kita, ya kan? Mereka nggak punya apa-apa untuk balas, hanya doa. Tapi ingat, doanya orang yang lemah itu, ya kan, sangat didengarkan oleh Allah. Ya, ittaqu da'watal mazlum. Bertakwalah kalian dari doanya orang yang teraniaya. Al-mazlum itu orang lemah, ya kan? Demikian juga dengan orang fakir miskin. Ya, maka hendaklah kita tidak meremehkan balasan mereka berupa doa kepada kita. Makanya bersedekah semampunya. Bersedekah semampunya. Atau paling tidak yang wajib. Yang wajib. Kita kepala rumah tangga ini punya kewajiban sedekah wajib kepada anak istri kita. Ngasih nafkah. Ya kan? Ngasih nafkah, ngasih makan, ngasih pakaian. Ketika kita nikah, ya kan, bapak mertua kita ini sudah menyerahkan putrinya kepada kita. Berarti dia sudah mengamanahkan, merasa aman kalau putrinya berada di kita. Maka wajib bagi kita untuk berinfak kepada mereka. Jangan sampai yang wajib ini kita telantarkan. Seringkali kita ini perhatian sama sedekah sunnah, tapi yang wajib enggak kita tunaikan. Yang wajib enggak kita tunaikan, padahal itu yang wajib. Ya kan? Itu yang wajib. Dan istri harus tahu, ya kan, harus tahu bahwa, ya kan, apa yang diberikan oleh suami itu sebenarnya adalah infak sedekah wajib. Maka sebagaimana dia kalau diberikan orang lain bersyukur, maka harus juga lebih bersyukur atas pemberian seorang suami. Harus lebih bersyukur atas pemberian seorang suami. Ya, bukan hanya ketika diberikan orang lain dia bersyukur berterima kasih, tapi diberi oleh suami dia nggak bersyukur, nggak berterima kasih. Enggak, harus bersyukur juga harus berterima kasih, sama.
Nah, kemudian pelajaran berikutnya, min akbahi sifati al-bukhlu. Di antara sifat yang paling buruk itu bakhil. Ya, bakhil. Karena bakhil itu akan mengantarkan kepada lupa nikmat Allah. Ya, lupa akan nikmat Allah. Jadi lupa. Seperti kisah dua orang itu. Dia bakhil, dia lupa kalau sebenarnya dulunya dia punya penyakit, kemudian Allah sembuhkan. Dia lupa kalau dulunya fakir, kemudian Allah kayakan. Ya kan? Lupa. Ya, jadi lupa. Akhirnya Allah jatuhkan nasibnya ke kondisi semula. Kembali fakir, kembali kulitnya belang, kembali kepalanya botak. Ya. Karena apa? Karena bakhil. Ya, karena bakhil, akhirnya dikembalikan kepada kondisi semula. Yaitu, apalagi pelajaran berikutnya, bakhil dan dusta. Itu mendatangkan murka Allah Ta'ala. Dia dusta. Dua orang ini dusta. Walaupun hanya sekedar ucapan. Kan dia mengatakan, innama warathu kabiran an kabir. Enggak, ini aku warisi dari nenek moyang. Itu kan dusta. Kita mungkin menganggapnya alah atasi omongan. Tapi ingat, walaupun dia ucapan, tapi itu dusta. Makanya para ulama juga menyebutkan kalau misalkan kita janjikan sesuatu kepada anak-anak kita, ayo keluar, tapi akhirnya nggak keluar, yaitu namanya dusta. Sama. Aku membujui, ya itu berarti dusta. Makanya jangan salahkan anaknya kalau suatu ketika anaknya juga bujui. Ya kan? Aku membujui bapak kok. Yang salah dewi bapak biar tahu bujui aku, kan kayak gitu. Ya. Jadi nggak boleh ucapan dusta, karena ini mendatangkan murka Allah. Bagaimana coba kita lihat dalam kisah ini, bagaimana Allah murka dengan sebab kedustaan dia mengatakan enggak, innama warathu kabiran al kabirin. Enggak, aku dulu mendapatkan harta yang banyak ini karena warisan nenek moyang. Akhirnya Allah murka, Allah kembalikan dia ke keadaan semula. Dia dijadikan botak, dia dijadikan belang kulitnya, kemudian dia menjadi orang fakir, bukan menjadi orang yang kaya. Ya, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi jangan meremehkan ucapan dusta, walaupun itu sedikit, ya, walaupun itu kecil. Jangan sampai kita meremehkan. Berusaha untuk jujur. Ya, seperti kisah pertobatan Ka'ab bin Malik. Kemarin kan sudah kita bahas ya, kisah pertobatan Ka'ab bin Malik di bab taubat. Sudah apa belum? Ayo, lali, lupa. Kisah pertobatan Ka'ab bin Malik. Oh, kita belum bahas bab taubat ya? Oh, belum. Oh, sabar ya. Jadi Ka'ab bin Malik itu ketika dia nggak ikut perang Tabuk, Nabi SAW datang ke kota Madinah dari Tabuk, dan para sahabat sebagaimana kebiasaannya ketika datang ke Masjid Nabawi kemudian sholat, kemudian menerima udzur orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah merasa sekuat ini, aku tidak pernah merasa sesiap ini. Sekiranya aku berhadapan di hadapan orang selain engkau, aku akan bisa membohongi orang itu, karena aku diberikan karunia untuk bersilat lidah. Dia itu ahli bicara. Ya kan? Jadi dia ahli bicara. Dia pintar ngomong. Ya kan? Tapi kalau misalkan aku berbicara dusta di hadapan engkau, maka pasti Allah akan turunkan ayat membukar kedok saya. Jadi seperti itu. Makanya akhirnya Ka'ab bin Malik jujur. Konsekuensinya berat. Dia selama 1 bulan 10 hari, ya 40 hari nggak disapa. Mengucapkan salam juga nggak dijawab salamnya. Ya kan? Kemudian pada 10 hari ya yang sebelum akhirnya turun penerimaan taubat beliau dari Allah Ta'ala, ya kan? Dia nggak boleh menggauli istrinya. Ya, nah itu. Tapi buah jujur dia apa? Akhirnya turun ayat yang menjelaskan tentang pertobatan mereka yang diterima oleh Allah, diabadikan dalam surat At-Taubah akhir-akhir. Ya, dan terhadap 3 orang yang pertobatannya ditangguhkan. Makanya akhirnya kisahnya itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, buah dari jujur itu seperti itu. Nah, pelajaran berikutnya, as-sidqu wal karam. Jujur dan dermawan minas sifatil hamidah, di antara sifat yang terpuji. Waqad ittasafa bi madzalikal ama. Orang buta ini bersifat dengan 2 sifat ini. Apa itu? Jujur dan dermawan. Dia jujur. Ya, dia jujur, dia mengatakan, ya kan, ini semuanya adalah karunia Allah, bukan
bukan karena dia, bukan dia wariskan. Kemudian dia juga dermawan. Dia tahu kalau kambing yang dia miliki, domba yang dia miliki itu adalah pemberian Allah. Kalau suatu ketika diminta, ya namanya Allah yang ngasih kok. Ya kan, diminta oleh orang lain, ya sudah diambil aja. Wong itu punyanya Allah. Ya kan, bukan punya dia. Ya. Akhirnya dengan sifatnya ini hamalahu ala syukri wal judi, akhirnya mendorong dia bersyukur dan dermawan. Ya, bersyukur dan bersedekah. Ya, dengan sifatnya jujur dan dermawan ini akhirnya mendorong dia syukur dan bersedekah. Akhirnya dia mendapatkan ridho Allah, akhirnya dia pun diteguhkan di atas nikmat Allah. Akhirnya dia tetap bisa melihat, kemudian dia juga tetap kaya. Jadi dia tetap kaya. Nah, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati. Makanya jujur, ya kan, itu salah satu sifat terpuji yang harus ada pada diri orang-orang beriman. Bagaimana kalau misalkan orang lain itu bohongi kita, ya kan? Orang lain bohongi kita, orang lain menipu kita. Sudah, kembalikan saja urusan kepada Allah. Allah merintahkan kepada kita untuk jujur, ya kan? Urusan mereka buat makar, Allah nanti yang ngatur. Allah nanti yang ngatur. Ya, nggak usah khawatir. Sudah ada contohnya pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menunaikan janji, wafa, ya kan, jujur. Tapi dikhianati, balik dikhianati. Akhirnya Allah berikan pertolongannya kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita jujur nanti dibohongi sama orang, nggak masalah, ya kan? Mereka punya niat busuk, mereka punya niat buruk, kemudian mereka melakukan keburukan, insya Allah Allah pasti akan menjaga kita. Pokoknya tugas kita ini adalah, ya kan, berbuat adil, kemudian jujur, nggak boleh dusta dan lain sebagainya. Pasti nanti Allah akan menjaga kita, nggak usah khawatir. Ya, ini berkaitan dengan iman kita kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya pelajaran berikutnya, balasan dari Allah itu sesuai dengan lahiriah amal seseorang dan sesuai niatnya. Jadi balasan dari Allah sesuai dengan yang nampak dari amal seseorang, sesuai dengan niatnya. Yang nampak dari orang yang buta matanya ini adalah, ya kan, dia jujur, akhirnya dibalas. Niatnya juga tulus, akhirnya dibalas. Diteguhkan kekayaannya, diteguhkan kesehatan dia. Tapi bagaimana dengan dua orang yang sebelumnya? Ya kan? Maka Allah cabut nikmat kesehatan dia, akhirnya dia kembali seperti semula, kulitnya belang, kepalanya botak. Kemudian Allah juga cabut nikmatnya, rezekinya. Akhirnya dia kembali fakir, kembali miskin sebagaimana sebelumnya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya Allah Maha membalas apa yang kita lakukan. Makanya jangan sampai kita melakukan kedustaan, ya kan? Kemudian juga sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang tadi, yaitu bakhil, gitu kan, kikir. Jangan sampai. Ingat, Allah itu Maha mengawasi kita. Jadi babnya ini kan bab muraqabah. Allah Maha mengawasi kita. Jadi jangan sampai dusta, jangan sampai bakhil. Hendaklah kita senantiasa jujur dan senantiasa dermawan. Ingat, Allah Maha mengawasi kita. Nah, hadis ini juga memberikan faedah yang lainnya, yakni menyampaikan ilmu itu melalui kisah, menyampaikan petunjuk melalui kisah, menyampaikan arahan melalui kisah, karena lebih berbekas di jiwa. Jadi kalau misalkan dikasih cerita itu kan lebih berbekas. Oh, ono contoh nih, gitu. Ada contohnya, orang yang bakhil akhirnya nasibnya kembali seperti semula, jatuh fakir, gitu kan. Ada contohnya. Contohnya mana? Ya, ini yang pernah dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, muttafaq alaih. Ini hadisnya muttafaq alaih Bukhari Muslim. Sahih. Ada contohnya. Jangan bakhil, nanti dikembalikan ke kondisi sebelumnya. Loh, tapi itu ada orangnya bakhil tapi nggak balik-balik. Oh, itu berarti istidraj gitu. Kalau ada orang yang bakhil tapi dia kondisinya nggak kembali seperti kondisi sebelumnya, ketahuilah itu adalah istidraj. Allah tipu dia.
Suatu ketika Allah akan jatuhkan dia sejatuh-jatuhnya. Oh, dia orangnya dusta tapi nggak ketahuan gitu. Oh, itu istidraj. Itu istidraj. Kan banyak orang yang dusta, orang yang bohong, orang yang nggak jujur, orang yang korupsi tapi nggak ketahuan. Itu namanya istidraj. Allah biarkan dia dalam dosa dia, dalam kemaksiatan dia, nanti dia akan terjatuh dengan jatuh yang sangat menyakitkan. Dia nanti akan binasa. Justru kalau misalkan kita melakukan sekali kedustaan kemudian ketahuan, ya kan? Maka itu diantara bentuk kasih sayang Allah. Ya, kita melakukan kedustaan kemudian ketahuan, kemudian kita taubat, itu kasih sayang Allah. Ya kan? Allah tidak ingin kita terus dalam perbuatan dosa kita. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, hadis ini juga menjelaskan bahwa berkah ya itu bisa menjadikan yang kecil itu banyak, yang menjadikan yang sedikit itu banyak, menjadikan yang kecil itu besar. Ya. Jadi berkah kalau mengenai sesuatu akan bisa menjadikan yang sedikit itu menjadi banyak. Ya. Tapi sebaliknya kalau tidak ada keberkahan, maka menjadikan yang banyak itu sedikit. Menjadikan yang banyak itu sedikit, nggak ada nilainya. Ya, keberkahan itu ada diantaranya makan bersama, makan satu nampan, biasanya itu di situ ada keberkahan. Ya, Nabi SAW biasa kalau makan satu nampan. Ya, apa nggak boleh piringan? Ya boleh, tapi ngambilnya juga, ya kan ada adabnya. Misalkan jangan dari yang tengah. Kalau dari yang tengah itu berarti dia ingin monopoli berkahnya. Harus dari samping, misalkan ngambil nasi dari yang samping. Ya, jadi seperti itu. Kemudian berkah itu adalah dengan kita tidak menyisakan sedikit pun dari makanan itu. Di antaranya seperti itu. Ya, di antaranya seperti itu. Ya. Nah, berkah di sini adalah, ya kan, bagaimana dengan yang sedikit bisa menjadi banyak. Ya, seperti orang yang buta matanya. Kemudian dengan yang sedikit itu kemudian dia mengimani bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena usaha dia, ini adalah pemberian Allah. Demikian juga dia bisa melihat ini adalah karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadikannya berkah, sehatnya berkah, demikian juga dengan kekayaannya berkah. Jadi berkah itu bukan hanya di kekayaan tetapi juga di kesehatan. Ya, ketika kita menyukuri kesehatan, bahwa kesehatan ini adalah karunia Allah seperti yang dikatakan oleh orang yang buta matanya ini, maka kesehatannya jadi berkah. Ya, makanya bisa saja kita silakan muhasabah, introspeksi diri kita. Saya barusan berobat sudah sembuh kok sakit lagi, bisa saja. Ya kan? Kesehatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu tidak berkah bagi kita karena sikap kita. Bisa saja. Makanya kalau sudah diberikan kesehatan, gunakan kesehatan ini sebaik-baiknya. Bisa jalan, gunakan jalan pergi ke masjid. Ya kan? Akan mendatangkan berkah. Ya, akan mendatangkan berkah. Ya, kalau teorinya orang-orang umum itu kalau sudah diberikan sehat ya gunakan untuk jalan kaki biar sehat. Itu kan logikanya orang-orang umum. Tapi kalau kita dalam beragama ya jalan nanti juga akan sehat. Tapi bukan hanya sekedar sehat di badannya, tapi lebih banyak dari itu, dapat ketenangan batin dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, masih berkaitan dengan ini, saya kembalikan ke hadis yang 4 atau ke hadis yang 63 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tadi di kisah 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 orang menganggap bahwa mengatakan, "Oh, ini aku wariskan dari nenek moyangku." Dia mungkin menganggapnya itu biasa. Itu menganggapnya itu biasa. Hanya mengatakan, "Enggak, ya kan? Kuntu arithuha kabiron an kabirin." Aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku. Mungkin dia menganggap biasa ucapan itu. Tapi kalau orang tahu bahwa itu adalah dusta, dia nggak akan menganggap itu ucapan biasa. Itu ucapan yang luar biasa. Nah, saya hubungkan dengan hadis yang keempat, hadis yang kita loncati pada sore hari ini. Ya, seharusnya kalau kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini lebih dulu. Ya,
Nah, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik pernah mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari." Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan suatu amalan yang amalan itu ya kan, adaku fi a'yunikum minasy'ari. Itu lebih kecil, ya kan? Lebih tipis di mata kalian daripada sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tetapi kami dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai perkara yang membinasakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ini menunjukkan cara pandang para sahabat radhiyallahu ta'ala. Bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala itu tidak melihat dosa itu sebagai dosa kecil, dosa besar. Tidak. Mereka menganggap semua dosa itu besar. Jadi menganggap semua dosa itu besar. Ya. Anas mengatakan kalian akan benar-benar melakukan amalan hiya adaku fi ayunikum minasy'ar. Yang amalan itu, ya kan, di pandangan mata kalian itu lebih tipis atau lebih kecil daripada sehelai rambut. Artinya dosanya itu sangat kecil. Dosanya sangat tipis, sangat kecil, atau enggak dihargailah dosanya. Tetapi kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi kami menganggap pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perkara yang membinasakan. Makanya para sahabat itu enggak bedakan ini haram atau makruh. Pokoknya kalau dilarang ya sudah dilarang. Sebenarnya istilah wajib, sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram, itu kan istilah usulul fiqh. Istilah-istilah dalam fikih, ya, istilah-istilah fikih untuk menjelaskan bahwa derajat ibadah ini itu adalah wajib. Kalau kita tinggalkan kita dosa dan kita terhitung melakukan jarimah kejahatan. Haram itu derajatnya adalah harus ditinggalkan. Kalau kita melakukannya berarti kita terhitung melakukan perbuatan dosa, kejahatan. Ada hukumannya. Entah hukuman di dunia, entah hukuman di akhirat. Hukuman di dunia contoh, orang minum khamr, maka dia harus dicambuk. Orang mencuri, maka dia harus dipotong tangannya kalau mencurinya sudah mencapai nisab. Orang zina, dia melakukan kejahatan, maka dia harus dicambuk kalau dia belum menikah. Tapi kalau sudah menikah dia harus dirajam. Ya kan? Nah, para ulama menjelaskan ini haram karena apa? Ada hukumannya. Ada hukumannya. Ada yang kalau itu dilanggar, maka hukumannya dalam kehidupan akhir. Misalkan orang nggak sholat nanti akan disiksa di kuburnya. Tapi kalau dalam kehidupan dunia, maka sesuai dengan keputusan daripada qadhi, bisa saja dia dicambuk, bisa saja dia di penjara, ya kan? Kalau dalam pemerintahan Islam, orang misalkan sampai dia nggak sholat, dia disuruh sholat, kalau dia masih mengingkari, maka dia terhitung murtad, maka hukumannya mati, ya kan? Nah, ini untuk menjelaskan kaitannya dengan masalah hukuman. Tetapi asalnya kalau para sahabat radhiyallahu ta'ala, kalau itu perintah mereka nggak peduli, ya kan? Apakah itu sunnah muakkad ataukah sunnah, mereka akan mengerjakannya, ya kan? Kalau itu adalah makruh, maka mereka akan meninggalkannya. Nah, itulah para sahabat, ya, itulah para sahabat. Makanya pemahaman sahabat inilah yang dijadikan tolak ukur ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami hukum. Makanya kenapa sih? Ya, kita ini kalau memahami Al-Quran hadis itu harus kembali kepada pemahaman sahabat, karena mereka ini orang yang paling lurus. Apalagi Nabi SAW pernah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi seterusnya, kemudian generasi seterusnya. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak faedah dari yang dikatakan oleh Anas bin Malik di sini. Yang pertama apa? Al-istighfar bil dzambi yadullu ala qillatil khasyah min Allah. Meremehkan dosa atau menganggap ringan dosa itu adalah dalil sedikitnya takut kepada Allah. Ya, itu adalah dalil sedikitnya takut kepada Allah. Jadi kalau kita menggampangkan dosa itu berarti kita memang nggak takut kepada Allah. Ya kan? Kita nggak takut kepada Allah. Jadi al-istighfar bil dzambi, menganggap ringan dosa itu dalil sedikitnya takut kepada Allah, wa huwa amaratun nifaq, dan itu tanda kemunafikan. Jadi itu tanda kemunafikan. Jadi kalau kita gampang, alah paling yo cuman gini, nanti istighfar kan sudah diampuni oleh Allah, itu tanda orang munafik.
Kalau orang beriman nggak akan mau menggampangkan satu dosa atau menganggap remeh satu dosa. Alal aksi min istidhami. Sebaliknya, ya kan? Orang yang menganggap semua dosa itu adalah besar, fa innahu yadullu ala kamalil khasyah. Sebaliknya, orang itu kalau menganggap ya dosa itu besar, maka itu adalah menunjukkan kesempurnaan takut dia kepada Allah. Wa atmul muraqabah lillah, dan dia merasa bahwa pengawasan Allah itu sangat besar. Jadi orang kalau menganggap bahwa tidak ada dosa kecil, semua dosa itu besar, ya kan? Itu diantara tanda sempurnanya takut dia kepada Allah dan besarnya rasa diawasi oleh Allah. Contoh gini, kita misalkan kerja, ya kita kerja. Kemudian di tempat kerja kita ada CCTV, di semua penjuru ada CCTV. Sampai kita buka laptop, kita buka komputer itu, ya kan? Pimpinan kita tahu karena terekam oleh CCTV. Nah, kalau kita merasa betul-betul diawasi, pengawasan kita ini nyata dan pengawasan dari pimpinan kita ini nyata, jangankan buka game, jangankan buka video porno ketika kerja, ya kan? Buka selain daripada yang kita kerjakan aja nggak mungkin. Misalkan kita kan disuruh mengerjakan apa gitu kan, karena di belakang ada CCTV, ya kan? Jangankan lihat video porno misalkan, ya kan? Buka game saja kita nggak akan mau. Karena apa? Diawasi. Berarti kita nggak akan menganggap, ya kan, dosa kecil itu sebagai dosa kecil. Tapi kita akan menganggap dosa kecil itu tetap sebagai dosa besar. Kita menganggap dosa kecil itu sebagai dosa besar. Karena apa? Karena kita diawasi. Nah ini ya makna bahwa siapa yang menganggap bahwa dosa itu besar, ya kan, menunjukkan sempurnanya takut dia kepada Allah dan besarnya rasa muraqabah dia, bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mauquf diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana disebutkan innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Ya. Sesungguhnya orang beriman itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia itu duduk di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi, dia khawatir gunung itu menimpanya. Jadi orang beriman itu ya radzunubahu, dia melihat dosa-dosanya kan ka'annahu qa'idun tahta jabal. Dia melihat dosa-dosanya itu seolah-olah dia duduk di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi, dia khawatir gunungnya akan menimpa dia. Wa innal fajir, tetapi pelaku dosa, ya radzunubahu, dia melihat dosa-dosanya itu kadubab, seperti lalat marra ala anfi, yang lewat di hidungnya, diceplek. Ya, pelaku dosa itu nganggap, ya kan, dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, tinggal ceplek itu saja. Alah, dosa kecil. Tapi kalau orang yang beriman melihat dosa-dosanya seolah-olah dia itu duduk di bawah gunung, yang gunung itu siap, ya kan, untuk menjatuhi dia. Makanya orang beriman gak akan pernah menganggap dosa itu kecil. Mereka akan menganggap dosa itu besar. Kenapa? Wa inna ma yu'addimu dzanba fi qalbil mu'min. Kenapa orang beriman itu mengagungkan dosa? Artinya tidak ada dosa kecil, semua dosa itu besar. Li ilmihi bi jalalillah, karena dia tahu keagungan Allah. Wa idza nadhara ila azmi man asahu, kalau dia melihat kepada keagungan zat yang dia maksiati, ra'as saghirata kabiratan, dia akan melihat dosa kecilnya itu seperti dosa besar. Contoh, ini yang sering kali saya ulang-ulang. Memenuhi panggilan itu kan, tidak memenuhi panggilan itu kan dosa. Kita kalau di militer, ini yang di militer itu, ayo datang, siap komandan. Jam sekian, siap komandan. Kan gitu. Tapi kenapa kita kalau dipanggil hayya 'alas shalah, engko dhisik. Kerja kita selesaikan dulu. Walaupun sebenarnya kita sholat, misalkan sholat zuhur jam 1 ya bisa, setengah 2 ya bisa. Tapi tidak memenuhi panggilan Allah itu dosa besar. Ya. Komandan kita di
di tempat kita kerja, pimpinan kita di tempat kerja, kan hanya ngasih kita gaji 1 bulan. 1 bulan berapa sih? Ya kalau UMR 4 juta berapalah? Ada kesejahteraannya, ditambahi ini dan lain sebagainya. Coba, apa yang Allah berikan kepada kita? Sehari ini saja Allah ngasih kita jantung cuma-cuma, ngasih kita paru yang berfungsi seperti sedia kala, ginjal juga masih sehat, ya kan, pencernaan juga masih sehat, ya kan, kita juga masih diberikan mata, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kebahagiaan, agar kamu bahagia, agar kamu beruntung, ya kan. Tapi kita tidak memenuhi panggilan itu, makanya ini dosa. Bagi orang beriman itu besar dosa itu. Jadi bagi orang beriman besar, tapi bagi orang munafik, bagi orang wa innal fajir, bagi orang fajir, ya kan, yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, bagi orang fajir, pelaku dosa, dia menganggap dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap, diceplek gitu saja. Alah, cuman gini aja, toh nanti sholat masih bisa jam sekian dan seterusnya. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi orang beriman itu mengagungkan dosa, ya kan? Karena apa? Karena tahu keagungannya Allah. Betapa agungnya Allah. Allah itu sudah ngasih kita banyak hal. Tapi kenapa kita dipanggil kok tidak mau memenuhi panggilannya? Contoh juga yang lain. Kita malas untuk berinfak. Padahal yang Allah berikan kepada kita itu, padahal yang kita miliki itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang Allah perintahkan untuk kita infakkan itu kan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan mereka menginfakkan. Jadi yang Allah berikan, yang kita infakkan itu yang diberikan oleh Allah. Ya, tapi karena sifat kikir kita tidak tahu betapa agungnya Allah, betapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita ini enggan untuk berinfak. Coba, Allah kan sudah ngasih kita banyak tadi, kesehatan, itu rezeki. Ya, sehingga dengan adanya kesehatan ini kita nggak perlu keluar uang, datang ke dokter, berobat, kemudian bayar dokter, kemudian beli obat. Ya kan? Itu sudah diberikan oleh Allah. Kemudian Allah tambahi dengan rezeki. Yang dikeluarkan itu apa? Yang rezeki yang Allah berikan ini, bukan rezeki kesehatan.